jadi masalah di sini adalah kebohongannya, kepalsuannya. Jadi kalau memang nggak ada ijazah, ya nggak apa-apa asal memenuhi syarat. Ya misalnya kayak Megawati. Kayak begitu coba. Mau sidang apaan? Sekarang hakimnya juga begitu. Mau kita benar sekalipun nanti ujungnya pasti dihukum. Seperti Edi Mulyadi dihukum, seperti Gus Nur tahun lalu juga dihukum 10 bulan. Padahal nggak ada kesalahan. Nah, yang paling ironisnya lagi kan sekarang belum terbukti. Saya minta ditangguhkan dong Gus Nur. 2 hari lalu ada kasus di New York. Ada anggota DPR dari distrik New York yang biasanya dikuasai oleh Demokrat. Sekarang yang menang adalah Republik di situ. Ternyata anggota DPR ini dia bilang dia lulusan universitas, 2 universitas di New York. Ternyata dia lulus SMA-nya pun enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, ini meskipun masih dalam suasana melayat ya almarhum Lius Sangkurisma, tapi karena saya bertemu dengan Bang Egy Sujana juga Kak Rocky Gerung ini ya kita mumpung lah ya, karena kita tahu almarhum juga pasti mengikuti dan ikut berjuang dengan isu-isu yang tengah kita berbicarakan ini ya. Antara lain kali ini kita menyoroti karena ada Bang Egy, kita membahas soal sidang ijazah palsu ya dengan terdakwa Bambang Tri dan juga Gus Nur. Ini orang bertanya-tanya kenapa masalah yang sederhana ini sampai berlarut-larut berbulan-bulan, begitu sidangnya di Solo ya, jadi agak kurang sorotan media ya karena di Solo bukan di Jakarta. Tapi tetap saja ini di Twitter saya terakhir tadi Bang Egy melihat di media sosial ada Saksi Mulyono itu yang katanya angkatan pertama tapi Jokowi kakak kelasnya. Gimana tuh ceritanya itu Bang Egy? Ini saya lihat tadi di medsos. Ya, itu saksi yang sangat terkesan dikondisikan. Saya melihat sekali dari 2 hal penting. Namanya apa? Saksi akondisi. Saksi akondisional. Ya. Betapa tidak, kan ada BAP. Nah di BAP itu ada satu kalimat yang semua saksi sama. Ditandatangani. Seperti apa? Copy paste gitu. Copy paste-nya. Seperti kalimat sebagai umat Islam kami keberatan Al-Quran dijadikan sumpah untuk mubahalah. Nah, begitu. Kita kejar nih omongan kamu atau yang buat penyidik. Akhirnya kami nggak ngomong gitu, kami cuma ngomong keberatan. Nah kan berarti tidak seperti tidak. Hampir semuanya begitu sama. Nah itu kan salah satu kondisional. Yang kedua, dilihat dari tempat Solo. Kan kalau bicara KUHP itu harusnya TKP-nya kan di Jawa Timur, di Malang. Ini sidang di sana. Ini sidang di sana kejadian di sana. Ya di sana ditangkapnya di Mabes Polri, di sidangnya di Solo. Ini KUHP jadi acak adut gitu loh, nggak jelas ya. Tapi roaming di mana-mana ya. Alasannya apa? Karena saksi banyak dari Solo, guru-gurunya dan lain sebagainya. Itu kan teknis, tapi itulah satu membuktikan adanya saksi kondisional gitu. Termasuk yang tadi itu semuanya. Nah, yang lebih parah lagi ada saksi mahkota. Di KUHP itu nggak ada saksi mahkota. Saksi mahkota itu hanya ada di Itali untuk mafioso itu, ya, yang mau siapa nih maksudnya saksi mahkotanya? Nah, yang menariknya saksi mahkotanya dibebankan ke Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi semua satu elemen diadu domba supaya saling bersaksi. Saya bantah dengan serius kalau nggak ngerti substansi hukum. Hukum yang dilekat kepada si saksi, dia punya kewajiban. Makanya saksi itu disumpah, nggak boleh bohong. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Kalau terdakwa, hak hukumnya dia boleh ingkar, dia boleh membantah, dia boleh tidak mengakui. Masa dijadiin satu, diri terdakwa, dirinya juga jadi saksi. Ini saya bilang blow on gitu. Maksudnya saksi mahkota apa sih? Istilah saya blow on. Gitu. Maksudnya saksi mahkota itu apa? Kalau dalam konteks di film-film ya, kan cuma ada di film-film tuh sama Itali, itu dia saksi yang amat menentukan
tahu persis kejadiannya gitu loh. Dan kemudian dia akan bisa menjatuhkan yang jadi terdakwa. Jokowi dong saksi mahkota. Mestinya. Karena yang paling tahu Itu kan, yang kamu pasti cerdas, kau kan membuktikan. praktek hukum juga soalnya kan. Iya memang begitu. Harusnya Jokowi, dia yang paling berhak menjelaskan dirinya. Dia yang punya ijazah, dia yang punya keabsahan dirinya. Nah itulah sampai hari ini nggak ditampilkan. Sudah 16 orang saksi. Terus nanti minggu depan ini mau saksi ahli. Saya bantah lagi, saksi ahli apaan? Fakta aja nggak bisa dijelaskan. Apalagi cuma pendapat. Saksi ahli itu cuma yang diminta pendapat. Dia mau berpendapat apa? Orang nggak pernah ada ijazah aslinya. Nah itu aja sederhana. Jadi sebenarnya yang saya risau nih teman-teman Bung Rocky yang kita hormati, ini hakim udah saya lihat berpihak. Karena saya ngutip Al-Qurannya dibantah, ini bukan pengajian, ini bukan begini. Apa kok? Ini kan hak saya sebagai advokat. Ya. Saya pemimpin sidang. Iya, lu pemimpin sidang di sini, tapi lu bukan pemimpin gua. Gua sama lu sama sebagai penegak hukum. Jadi itu. Iya, iya. Memang jalannya sidang ini memang kalau dilihat dari media mainstream di TV-TV nggak diputer ya. Nggak ada. Nggak ada ya, tapi di YouTube channel Lebih hebat mainstream Rama ini. Sarita TV. Tapi di YouTube channel kan terus kita lihat di media sosial, di Twitter saya suka lihat itu. Dan menariknya lagi, tidak ada satupun anggota DPR berkomentar, nggak ada. Heran sih. Padahal dia punya hak secara kelembagaan bisa manggil presiden. Tapi nggak ada satupun komentar. Ini jangan dianggap remeh soal ijazah, karena ijazah ini jadi prosedur persyaratan untuk nyapres. Iya, iya, iya. Nah ini kalau Kak Rocky Dan melihat. batal di minggu akhirnya dia harusnya turun jadi presiden gitu. Nah ini Kak Rocky melihat kenapa kok nggak banyak yang berkomentar, anggota dewan diam, semua diam ya. Yang cuap-cuap bagi Sujana aja, Bambang Trigus Nur. Iya. Saya Sama cuma Rama ikut Sarita. saya nggak cuap-cuap, cuma nyari-nyarin aja lah, ikut karena kepo Sekarang saja Rocky ya. lah yang jagoan Nah ini kalau logikanya. menurut Kak Rocky, mengapa ini kok seperti orang, apa karena dianggap tidak penting, ataukah takut? Ya nggak ada maknanya sebetulnya. Karena gini nih, apa pentingnya ijazah itu? Dia jadi penting karena ada tuntutan persyaratan administrasi Nah, tadi. itu Kan gitu. itu soalnya kan, Capres. cuma itu tuh. Kalau bilang ijazah itu membuktikan pikiran orang itu enggak, itu ngaco tuh kan. Banyak orang punya ijazah tapi dia nggak terlihat bahwa dia pernah berpikir. Tuh. Sering saya katakan bahwa ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Tuh. Coba kita lihat misalnya apa yang disebut palsu di situ. Barang itu disebut palsu kalau dibandingkan dengan yang asli. Apanya yang mesti dibandingkan? Ijazah itu res, thing, barang, benda itu. Kan bisa diuji kertas yang ada di Pak Jokowi sama nggak dengan kertas orang lain pada tahun yang sama. Kan ijazah ada kertasnya sendiri kan. Iya, Tes karbon gitu berarti. Apa ya pokoknya kimia dari kertas itu mesti Bisa, diuji. ya, ada usianya. Yes, jadi Tulisannya juga bro. tulisannya bisa Bisa diuji. dites. Jadi kalau soal tanda tangannya asli atau palsu ya gampang aja itu. Mau palsu mau asli kan bukan itu poinnya kan. Saya Tapi kasih usia kertas nggak bisa ditipu ya, Bang? ya saya contoh saya berkali-kali dijadikan peneliti untuk disertasi palsu. Orangnya udah lulus, ijazahnya udah tanda tanganin, asli ijazahnya. Ya, terus Tapi disertasinya palsu. disertasinya. Disertasi kan biasanya ada disertasi ya dijiplak dari Amerika sana terus dia terjemahan dengan grammar Inggris yang terbalik langsung kita tahu ini pasti salah ini pasti duplikan kan. Jadi biarpun dia asli tetapi disertasinya palsu. Nah membuktikan disertasi palsu itu udah gampang sekarang tuh, ambil quotation di situ masukin Google search keluar langsung gampang. Tapi ini soal presiden. Kalau pemalsuan itu di wilayah akademis ya udah dia disingkirkan dari komunitas akademis. Tapi kalau di presiden, ini menyangkut catatan sejarah. Bahwa ada presiden yang tidak bisa membuktikan ijazahnya sempurna. Siapa kita tuntut duluan? Ya bongkar file awal kenapa KPU terima. Kan? Berarti KPU tidak teliti dalam soal itu. Sehingga belakangan ada orang yang mempersoalkan. Karena dia dipersoalkan, dia mesti buka tuh. Kan gampang Pak Jokowi bilang nih, bagian gue ini kertas teman gue ini. Sama-sama dia lulus, gue lulus. Tapi berarti harus ada ijazah aslinya Jokowi ditunjukkan dong. Nah, iyalah. Ya memang itu pentingnya. Tapi ini nggak, itulah yang menjadi misteri saat ini karena nggak ada ijazah Itu aslinya. dia tanya pada rumput kering yang bakal terbakar, bukan rumput goyang. Lihat nih misalnya nih di Ya, oh ya, oke, Oke. thank you Bang Bang. Iya. semuanya. Iya. Tapi begini, Jelas kayak karena presiden palsunya terbukti ya mesti mundur. Iya, soal thank you Bang gitu. Bursa. Oke, Bor. Yoi. Ya, thank you. Udah. Ya, tapi saya sependapat dengan
Ya, thank you. Oke, brother. Ini malam di tempat ngelayar jadi harus sambil ini. Saya sependapat dengan Kak Rocky ya bahwa ijazah itu sebenarnya nggak penting, nggak membuktikan orang itu bisa bekerja atau tidak, tapi hanya membuktikan bahwa pernah sekolah. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah kebohongannya, kepalsuannya. Jadi kalau memang nggak ada ijazah, ya nggak apa-apa asal memenuhi syarat ya. Misalnya kayak Megawati ijazahnya SMA kalau nggak salah ya. Iya, nggak ada soal aja. Nggak ada soal ya, nggak harus memalsukan sampai kuliah di mana gitu kan nggak harus. Tapi yang jadi masalah ini palsunya itu, jadi kejujurannya ini yang dipermasalahkan begitu Bang Egy? Iya, bukan lebih dari itu. Rocky kan baru jenis kertas, tulisan, stempelnya aja ada 2, ada SMP 1, ada SMP 6. Begitu juga Stempel di mana ini? Di ijazah itu. Nah, dari jaksa hanya menyampaikan legalisir fotokopi. Saya tuntut mana aslinya. Jaksa menjawab, oh, dari polisi nggak dapat kita. Lu kok polisi nggak dapat? Baru saya kembaliin dong P19. Belum nggak cukup bukti. Ini kok dimasukin ke pengadilan? Aduh, bagaimana bang? Ini nggak bisa nggak? Ini udah pesanan lah. Kejaksa Agung saya tanya ikut-ikutan ya. Iyalah bang, ini perhatian dari sana. Kayak begitu coba. Mau sidang apaan? Sekarang hakimnya juga begitu. Mau kita benar sekalipun nanti ujungnya pasti dihukum. Seperti Edi Mulyadi dihukum. Seperti Gus Nur tahun lalu juga dihukum 10 bulan. Padahal nggak ada kesalahan. Nah, yang paling ironisnya lagi kan sekarang belum terbukti. Saya minta ditangguhkan dong Gus Nur. Kan udah sampai 16 saksi orang nggak ada yang bisa membuktikan Gus Nur bersalah. Karena tuduhannya kan hoak, berita bohong. Berita bohong adalah yang dibawa oleh Gus Nur. Dituduh Jokowi ijazahnya palsu. Maka lawannya harus ada berita benar. Berita benarnya mana? Ijazah asli. Ini nggak sampai-sampai, nggak pernah ada. Maka oleh karena itu dengan kondisi objektif seperti ini tidak bisa dong dinyatakan bersalah. Harusnya ditangguhkan dulu oleh hakim. Tapi hakimnya nampak udah berpihak. Nah, saya secara ilmu hukum bukan saya ini nggak ada yang bisa ngalahin gitu lah. Kita ngerti betul persoalan ini. Tapi kita kalah dengan kekuasaan. Ya, otoritas yang otoriter yang betul-betul menindas kita. Nah ini sebenarnya ciri-ciri Firaun yang kayak begini. Nah iya, cuma saya sayang Cak Nun kok pakai minta maaf ya. Kalau moral tuh enggak. Saya bisa terangkan secara Quran. Ya, surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39. Ada 7 item ciri Firaun. 1. Berbuat sewenang-wenang. 2. Menindas. 3. Memecah belah rakyatnya. 4. Membunuh, ya, termasuk yang Musa itu kan. 5. Diskriminatif. 6. Berbuat kerusakan. Yang ke-7 di ayat 39-nya, Firaun berserta bala tentaranya berlaku sombong. Nah, Anda lihat aja sekarang kesombongan. Ya, nanti jadi delik lagi, nanti sidangnya kasus lagi nih. Enggak, ini saya tidak menbilang Jokowi Firaun. Saya bilang indikasi ini ada di Quran. Baik. Disebut inilah cara-cara mimpin Firaun gitu. Terakhir ini closing statement, silakan ini Kak Rocky. Karena kan banyak ya yang dipenjara tanpa ada alasan yang jelas ya. Salah satu bukan calon sudah dipenjara ya. Ini Gus Nur dan Bambang Tri. Nah ini kalau komentar ini sekaligus closing statement ini Kak Rocky. 2 hari lalu ada kasus di New York. Ada anggota DPR dari distrik New York yang biasanya dikuasai oleh Demokrat. Sekarang yang menang adalah Republik di situ. Ternyata anggota DPR ini dia bilang dia lulusan 2 universitas di New York tuh. Ternyata dia lulus SMA-nya pun enggak tuh. Dia bilang bahwa dia punya perusahaan, ternyata enggak. Dia bilang dia kena segala macam kebohongan itu. Tapi orang baru percaya setelah jurnalis mulai curiga, ini orang benar nggak nih? Dia udah keburu kepilih di situ. Sekarang lagi dituntut untuk dibatalkan. Dan itu pertanda bahwa kebohongan itu bisa dibikin sangat maksimal hanya untuk dapat kursi kekuasaan habis. Itu intinya. Nah kalau kita bandingkan sekarang dengan kasus Pak Jokowi, diputusin apa tidak? Kalau dia nggak pernah diputuskan, justru orang akan ingat bahwa pernah seorang presiden takut untuk memperlihatkan ijazahnya tuh. Padahal ijazah itu tanda seseorang punya dignity, bahwa ini punya gue. Kenapa emang kalian? Jadi
justru dengan diambangkan maka sepanjang sejarah orang akan anggap ya mungkin betul Egy bahwa itu palsu, atau ya mungkin betul Jokowi bahwa nggak perlu diperlihatkan. Tapi antara mungkin dan mungkin orang curiga kan bahwa nama buruk Jokowi itu akan diingat sebagai orang yang mendua di dalam membuktikan dirinya itu akademisi atau bukan. Padahal sebetulnya bukan akademisi yang tidak dibuktikan. Kenapa Jokowi takut kalau nggak punya ijazah? Tapi karena dia waktu itu persyaratan jadi presiden, maka barang itu harus disodorkan tuh. Jadi sekali lagi akan dicatat bahwa ada keraguan-raguan dari presiden sendiri untuk menunjukkan keaslian ijazahnya. Nah, keraguan-raguan itu akan jadi bahan bulian sepanjang sejarah nanti. Baik. Segi satu lagi yang penting, tahun. Menurut teman-temannya lulus tahun 76. Tapi Sri Adiningsih yang pernah jadi Watim Pres lulus tahun 77. Baru masuk ke SMA, gitu. Sri Adiningsih mengaku teman seangkatan. Iya, tahun 77 dia merasa lulusnya dari SMP 1. Nah, temen yang lain bahkan wakil ketua OSIS bilang tahun 76. Nah, perbedaan tahun ini nggak sederhana. Karena kalau dia tahun 76, 77, 78, 79 baru lulus 80, berarti 4 tahun. Berarti itu apa Jokowi pernah nggak naik kelas, kan problem di situ. Kedua, masuknya sampai ke SMA, SMA-nya keluarnya kapan? Kalau keluarnya itu dia tahun 80, maka problem seriusnya Sri Adiningsih ijazahnya tahun 81 untuk masuk ke universitasnya itu, membuktikannya. Sehingga Jokowi lulus tahun 85 nggak benar, dan fotonya itu foto Hari Mulyono. Semua orang tahu itu. Bagaimana nanti? Memang ini kejanggalan-kejanggalan sudah banyak di-share ya. Pertanyaan aku sama Bung Rocky, Bang, kalau Bung Rocky melihat nanti ujungnya, kan hakim udah di skenario, diputuskan kita kalah, juga dengan kondisi yang nggak benar gini, apa logika hukumnya atau logika filsafat antum? Kan semua hal yang disamarkan itu akan diduga secara terbalik. Jadi justru itu bahayanya kan. Oh, itu disembunyikan berarti barang palsu. Menyembunyikan barang palsu itu kriminal loh. Iya, kriminal. Jadi bagian-bagian ini tadi saya terangkan. Satu waktu nanti sayang nanti ada cacat di dalam biografi Pak Jokowi, yaitu pernah dipersoalkan jasanya. Kata dipersoalkan pun itu udah membuat orang 5 generasi ke depan kok dipersoalkan, bongkar lagi. Oh, itu ada debat di pengadilan. Oh, itu ada kepalsuan. Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan hari ini nanti panjang urusannya itu. Karena akan jadi contoh atau dibikin sinetron bahwa itu adalah ijazah yang tertukar. Ijazah yang terbalik. Ya, tapi meskipun dalam KUHP ya yang baru bahwa ijazah palsu bukan tindak pidana, bukan kriminal kan, udah diganti kan? Dia lupa, masih ada pasal 263. Apa itu? Memalsukan unsur. Oh, jadi masih kena 6 tahun. Nggak ada soal ijazah palsu, tapi jangan dipakai ijazah palsu itu. Kan masalahnya ijazah palsu itu dipakai Untuk melamar jadi ya, presiden. itu masalahnya. Nah, supaya dia nggak palsu, udah datang aja bilang, nih punya gue nih ya, Egy Sujana, saya prank kalian ya, kan selesai kan? Udah selesai. Kalau nggak dia akan prank oleh sejarah. Baik, terima kasih. Closing, top. Ya, thank you Bang Egy, thank you Kak Rocky. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asisten Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi Ini manajer. Sampai jumpa. Egy Sujana channel.